Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta agar Indonesia sebagai Presiden G20 dunia untuk tidak mengundang Rusia dalam KTT G20. Permintaan itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Brussels, Belgia. Joe Biden mengatakan, "Saya menyuarakan kemungkinan akan mengeluarkan Rusia. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, jika Indonesia dan negara-negara lain tidak setuju, dalam pandangan saya, kami harus meminta agar Ukraina bisa menghadiri juga." Lantas apa dampak kehadiran atau tidaknya Rusia dalam KTT G20 Indonesia? Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan, absennya Rusia dalam KTT G20 akan menyulitkan posisi Indonesia untuk menjembatani blok Rusia dan blok Barat. Dengan begitu, kesempatan Indonesia untuk menjadi juru runding dalam konflik Rusia dan Ukraina akan bisa pupus. Ia menjelaskan, ada implikasi serius di balik ajakan mengeluarkan Rusia dari G20, dan apabila desakan itu terus muncul, China berpotensi meninggalkan G20 dan mengajak negara lain untuk tidak menghadirinya. Padahal G20 bisa dimanfaatkan untuk mendinginkan suasana karena berfokus pada penanganan pandemi, stabilitas moneter, serta pembiayaan hijau, dan bukan konflik perang. Menurutnya banyak agenda penting yang diajukan Indonesia menjadi terhambat dan beresiko mengganggu komitmen investasi yang bertepatan dengan event G20. Sebelumnya, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan, memprediksi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya hanya akan mengirim delegasi saja di KTT G20 itu jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir. Andai Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya meminta Indonesia untuk menunda KTT G20, hal itu akan sulit untuk terwujud. Hal itu disebabkan China, India, dan beberapa negara di benua Afrika tidak akan setuju dengan penundaan tersebut. Dalam kondisi saat ini, Haryadi menyebut Indonesia selaku ketua presidensi G20 harus menjalankan tugasnya dengan tetap mengundang semua negara anggota. Akan tetapi itu akan membuat pertemuan menjadi canggung dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Rusia mendapat banyak sanksi dan tidak mendukung perbaikan perekonomian internasional. Haryadi menilai, jika Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya hanya mengirimkan delegasi untuk menghadiri KTT G20, pertemuan tersebut tidak akan mencapai target perbaikan ekonomi dunia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan negara-negara Barat tidak peduli sedikit pun tentang hak dan kedaulatan negara lain. Ketika ditanya tentang terhambatnya pergerakan Rusia sehubungan dengan sanksi, dia menekankan bahwa tidak ada hambatan seperti itu. Rusia memiliki sejumlah besar mitra atau sahabat di kawasan Asia dan Pasifik, di Afrika, dan Amerika Latin. Lavrov menambahkan, Rusia memiliki hubungan baik dengan sebagian besar organisasi yang dibuat oleh negara-negara berkembang, dan tentu saja di antaranya adalah Uni Afrika dan Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia, serta Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan banyak negara-negara lainnya. Secara terpisah, dia fokus pada kemungkinan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Lavrov menjelaskan, pertemuan itu diperlukan segera setelah ada kejelasan tentang masalah-masalah utama. Dia menambahkan selama negosiasi saat ini dengan Ukraina, Rusia berkewajiban memastikan rakyat di Donbas tidak pernah lagi menderita dari rezim Kiev, dan Ukraina tidak lagi menjadi negara yang terus-menerus dimiliterisasi dalam upaya untuk mengancam Rusia. Lavrov juga menggembar-gemborkan hubungan China dengan Rusia yang katanya pada tingkat terbaik dalam sejarah. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Putin menambahkan, tujuan operasi itu adalah untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Putin menambahkan, untuk tujuan ini, Rusia akan berusaha keras mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina, serta membawa kepada pengadilan mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap penduduk damai, termasuk warga Federasi Rusia. Selain itu,
pemerintah Rusia berharap negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dapat menjadi pengganti pasar minyaknya di Eropa. Hal ini karena negara-negara Eropa berencana menghentikan impor minyak kepada Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut banyak kontrak-kontrak minyak yang disepakati Rusia dan negara-negara Asia Tenggara, dan ini menurutnya menunjukkan bahwa kontrak energi dapat dijalankan dengan siapapun dan tidak hanya dengan Eropa. Beberapa negara Eropa sendiri memang berencana untuk mulai menggeser fokus energinya dari Rusia. Kabar terbaru, Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengatakan bahwa negaranya akan sepenuhnya meninggalkan impor batu bara dan minyak dari Rusia. Dmitry Peskov mengatakan, ada pasar di Asia Tenggara. Tidak diragukan lagi, putusnya tawaran untuk minyak dari negara-negara Eropa akan dikompensasi oleh tawaran dari negara-negara ASEAN. Dan bagaimanapun, kami ulangi sekali lagi, pasar dunia jauh lebih beragam daripada hanya pasar Eropa.